Oke, sini. Jadi sedikit terharu juga. Ada orang yang mendapatkan hadiah tapi dia tidak tahu hadiah yang diterima itu, dia tidak tahu gitu. Ini dari sahabat kami, dari Oki, ya Oki aja lah gitu ya. Karena jauh 2 hari 2 malam perjalanannya ke sini. Wah, Oki jauh lah, Sumatera itu. Sumatera. Pasti kita sambil santai. Ini aku tahu sikir ini bang. Kamu tak sikir semua. Iya enggak harus. Ini lah, berhari-hari ini lah. Jadi kalau nggak disikir dia lesu katanya. Lesu, tak sikir. Tapi saya penasaran Mas Ato. Kalau melihat seumpama di masjid nih, mau sholat, orang-orangnya ada yang tanduk semua. Kok bisa bertanduk kan di masjid itu Pak? Nah itulah aku heran itu. Pernah apa tuh galak, pernah ketakutan pernah. Dia nggak semayang aku. Gara-gara melihat itu Ya, jadi sembahyang. pertama awal-awal dulu. Pertama kejadian Ya, alami itu. Asal jenguk, ada pala ulo, ada pala tengkorak, banyak macam lah di pala ini nih. Jelas itu. Jelas itu, nggak cak dibohongin dah. Akhirnya nggak jadi sholat. Nggak sholat. Kalau aku asal semayang di masjid, aku pernah nunduk ini, ngikut. Kita kan nggak lemak kan, nggak semayang di masjid kan. Dia wasang, bunyi ini semayang terus di rumah, masjid nggak semayang kan Jumat. Jadi aku ngambil isi satip dewe kan. Iya. Jadi nunduk be. Asap masuk masjid gitu ya. Nggak anu ya terus ngonyor be. Mana tas be sudah. Asal duduk sudah itu aku semayang. Itulah aku paling. Agak dikatung ndak olah semayang gitu. Ndak lama pula kan. Jadi anu be. Diisi satip diri sendiri. Itu banyak. Sebenarnya ini saudara kami bertiga ya, cuman yang masuk ke video cuma satu ini, mewakili semuanya ini. Karena tiga-tiganya mengalami hal yang sama. Oke, untuk pembelajaran semua ya, bahwasanya saya sering menyampaikan, mungkin dari sekian tahun yang lalu saya sampaikan bab orang-orang yang istilahnya melihat hakikat kebenaran dunia. Sekarang baru ada bukti orang mengalami itu tapi tidak tahu ini apa yang saya alami gitu kan. Nah ini salah satunya cerita beliau dan sahabatnya ini mengalami hal yang dulu-dulu udah pernah saya sampaikan gitu. Karena berhubung di dunia media sosial, kalau saya hanya menyampaikan sebatas peribahasa Pak Darto. Nah ini mumpung ada orang yang mengalami itu, saya banyak yang ingin ditanyakan, diceritakan gitu. Heran juga aku. Gaya pernah aku ngomong ini kan. Aku kan beli udang juga di sana. Beli apa-apa ini ikan apa. Dan misalnya aku nimbang daging. Itu kan tadok itu kan 3 matok. Tadok untuk tadok. Ya untuk ngapik apa dinamakan ngepek udang itu kan. Iya. 3 mata. Pernah aku tambahin 2 mata. Jadi 1/2 kilo. Iya. Potong. Besok demam, muntah darah pernah. Jadi enggak cedak aku ngomong bohong enggak bisa sekarang. Siap? Bersedia nggak masuk kamera ini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masuk, Pak. Ya, nanti biar cerita ke kami. Nggak apa-apa. Ya, silakan. Itu ada banyak orang itu. Dan beliau tadi melihat ini katanya ada sayapnya, ada kunang-kunangnya katanya.
Kunang-kunang sayap maksudnya saya bagaimana? Kayak sayap kupu-kupu apa sayap apa? Kayak seperti kalau uji kami kan malaikat bersayap. Ada sayap di belakangnya timbul. Ya. Semoga saja pertemuan ini mendapat ridho Allah. Amin. Lewat ridho guru kita mendapat ridho Allah untuk menyambungkan suatu risalah atau pesan ya. Sebenarnya di balik itu semua sudah ada skenario, sudah ada jalan ceritanya yang dibuat, Ini saya sebutkan salah satu ya, panglima besar dari kerajaan Sumatera. Ya, perwakilannya ya. Ini keluarganya, ini terahnya ya. Ya. Aku. Ya, semua ini 3 ini. Ya, darah biru ya kalau orang Jawa bilang. Tapi bukan yang tertulis. Bisa dipahami tidak, Pak Guru? Bukan yang tertulis, tapi yang tersirat. Karena hubungannya darah. Sudah pernah ada yang sampai mewujud, kan sering melihat sosok orang yang meninggal, orang baru meninggal terus kelihatan dekat jasadnya. Itu orang meninggal mau disolatin kan kelihatan kan di situ orangnya ada, ruhnya ada kan. Pernah tidak pernah didatengin? Iya. Pernah cecogok deh, saat sudah mati. Ada di situ kan? Ada di situ. Orang meninggal itu. Nanti pas dia dibawa, posisinya dia ada di mana? Pas keranda ini dibawa. Ada di atas. Ya, benar. Jadi orang meninggal pas lagi digotong nih ya keranda, nih dia di atas. Dia di atas. Dia di atas, di atasnya. Di atasnya itu. Terus gitu. Ikutin jasad. Di pucuk geranda itu dia. Iya. Nanti ini akan bedanya, akan ketahuan. Benar. Orang yang amaliyahnya bagus sama orang yang tidak di waktu di dunia, waktu dia hidup. Dia akan minta, oh cepet suruh cepet di makam ini tuh. Jangan lama-lama. Tapi kalau orang yang amaliyahnya sudah tidak bagus waktu hidup, oh dia belum sadar kalau dia meninggal. Nggak mau, aku nggak mau gitu. Ditarik gitu, kerandanya itu. Ya. Yang gotong itu bulan secara johirnya. Gitu. Dia menolak, sebenarnya nggak terima, nggak menyadari. Tapi alhamdulillah, wajar dia kuat karena terah dari kerajaan. Iya. Bukan ini kan sosok ketiga, ya. Wadahnya 3. Iya. Ininya Ada tugas masing-masing berarti ini. ada 6 ke atas. Hah? Enggak, maksudnya di sini. Enggak apa-apa, ini semuanya. Hah? Enggak apa-apa kan? Namanya Atau bagaimana? Satu-satu lah. Satu-satu. Enggak ini. Semuanya. Ikut ngobrol. Iya. ngobrol baik, bukan Ngobrol aja. Bukan langsung ini. Ini kalau sumpama saya langsung medium, ini saya enggak sopan. Enggak sopan. Jauh banget. Iya. Dan mereka menunggu untuk disempurnakan. Jauh banget. Jauh perjalanannya di wadahnya. Jauh. Nanti kalau orang bilang saya udah punya adab. Udah punya adab. Iya. Justru ini karena berhubungan secara lahir tidak tertulis di dalam nasab kerajaan, tapi secara darah kan ada. Ada. Ya. Memang ada keturunan. Oh, kalau tidak ada darah itu tidak kuat. Iya. Ini orang itu bisa gila, orang itu bisa ini. Tanpa beliau mencari ilmu, tanpa beliau mencari kemana-mana, 3 orang ini melihat hakikat kebenaran di dunia gitu loh. Iya. Semayang lagi lembecus. Itu kan semua atas kehendak Allah.
Cuman kami di sini kan tidak bisa apa-apa, kami hanya sebagai amanah dari guru itu, istilahnya untuk mewasilahi saja. Aku tuh sebenarnya kedatang sini kan memang untuk diperjelas apa. Kenapa bisa begitu ya mengalami itu kan? Kata paman-paman ini pendamping, ya pendamping nak mano, pendamping apa gaya ini, pendamping yang itu maksudnya. Pendamping gitu ya? Iyo. Itulah kami pikir-pikir kalau nonton YouTube itu, ini merasa bisa juga. YouTube pada bahasa Bujakan kan pura-pura aja itu. Tidak tahu itu kinaan kalau kami ngawasnya. Waduh, ini yang dipasuk ini kinaan itu. Ini seolah-olah tidak jadi bohong ya? Ya. Tidak jadi bohong tidak kalau kami. Nggak, berarti saya kalau bohong nggak bisa ini? Nggak bisa. Tahu. Aduh, ya. Dan kami pun sebenarnya istilahnya cuman memposisikan diri saja, tidak merasa bisa, merasa ngerti, merasa ini tidak harus posisi, paling harus bisa melayani benar-benar orang yang datang ke sini dengan sekapasitas kami. Kalau di luar kapasitas kami, ya kami juga mohon maaf, kami tidak mampu gitu, karena di luar kapasitas kami. Tapi alhamdulillah, mungkin ini salah satu ya kisah yang dari sekian tahun kita nanganin orang ini yang istilahnya lebih dari yang lain gitu loh, istilahnya spesial ya, beda dari yang lain gitu. Keluarga ini ya keluarga besar. Siapa namanya? Siapa? Oh, iya. Ya sudah, nggak usah disebutkan lah ya. Intinya Pak Guru kenapa bisa seperti ini, Pak Rato kenapa bisa mengalami seperti ini, tiga ini karena rajin zikir. Dengan ikhlasnya, dengan ini akhirnya ruhnya makan. Oh, timbul seolah. Iya. Setelah dia dewasa, dia kan punya mata, punya telinga, punya sama seperti manusia. Nanti setelah dia dewasa, ruhnya dia akan melihat kan. Seperti bayi lama-lama kan, pertama kalau bayi kan gini aja nggak bisa ngelihat korek itu apa kan, mau korek mau apa. Tapi kalau dia sudah dewasa, udah ini dia akan tahu, oh ini toh namanya korek, oh itu toh yang namanya ulama, oh ini kiai bohongan nih, ya oh ini ulama benaran. Itu dari efek dari ruh yang makan. Makan itu ruhnya. Jadi bukan dari istilahnya orang yang mencari keilmuan bertapa kemana-mana. Beda istilahnya khodam khodam yang istilahnya bisa melihat. Dia bisa melihat, tapi dengan bantuan bangsa jin. Oke, ini yang bahaya. Dari istilahnya bertapa. Ya. Terus di mana gua atau di pohon. Ya. Dia bisa melihat tapi dengan bantuan bangsa jin, bukan dari ruh yang sudah dewasa. Tadi di ruqyah sudah, alhamdulillah diizinkan di ruqyah. Kalau nggak diizinkan tidak di ruqyah. Diizinkan untuk di ruqyah karena efek-efek dari bekas-bekas luka-luka yang dari perjalanan yang masih ada ya. Ini tadi di ruqyah ya, perjalanan hidup. Insya Allah nanti di sini saya istilahnya hanya bisa memberikan sebuah tata cara yang dari guru kami akan sampaikan, kami akan berikan kepada teman-teman bagi kalau tidak mau kami tidak bisa maksa. Mau dulu lah. Karena kami nak sempurna.
Jangan lagi tergampang-gampang ini. Membahas amaliyah yang bersanad. Tadi kan ada yang membahas sanad ya. Iya, itu. Sanad itu maknanya apa Pak? Sanad itu apa, Bu? Sanad nyambung. Iya. Sambungan. Sambung. Oke. Nggak nyampai kalau doa tuh Bu tuh. Oh, itu. Iya. Aku jinguk. Wah, aku juga olah juga anak ini bahalnya anak ini ketip. Wah sih masih disiksa. Masih mendengar orang yang disiksa. Iyo. Yang aneh loh. Asa ku kirim misalnya ku selek cirinya namanya, ku kirim. Ya, Nyampai. Di waktu itu juga orang berhenti. Suaranya. Merinding nanya. Iya, yang meninggal ini. Iya, ahli ibadah. Ahli ibadah. Anaknya lagi ketip. Itu masih disisa. Tetap bersisa. Itu kenapa itu? Nah, itu yang aku heran itu. Nah, kata-kata nenek buat keluarga-keluarga nih lah, tidak bersanad. Nggak bersanad. Tidak nyampai. Sudah ada dari zaman dulu. Dari zaman dulu berarti sudah ada sebenarnya. Ada tuh nenek-nenek aku ngomong itu. Nah, yang itulah yang aku bahas tuh. Yang tidak bersanad nak manu, yang bersanad nak manu caranya. Cuma aku nih ngasak ku baca ke doa. Ya. Berarti yang nyiksa. Katik lagi yang ngelaung-ngelaung. Nggak teriak-teriak lagi. Nggak lagi. Apa inilah yang bersanad kan? Nggak turun juga, aku nggak ngerti kan. Kena bacaan juga biasa baik Al-Fatihah tuh lah ngirim. Cuma yang kau anak itu ngirim nggak berarti lu cara aku itu. Nah, itu yang heran lu. Ada bahali ketip ini, bahal semayang 5 waktu. Nah itu yang aku herannya. Aku nih semayang baca Al-Fatihah dengan keluh saja. Sama mas saya. Baca berarti yang nyiksa itu masih gitu. Yang itulah yang kami penasaran, katakanlah nak mano apa dia ini nih. Pak Guru, pengalaman yang paling terkesan semenjak Pak Guru mengalami hal-hal ini apa? Datangnya dulu gitu. Hah? Datangnya dulu gitu loh, tulisannya. Kedatangan Habib Lutfi secara waktu zikir itu. Iya. Lain, benar lain. Soalnya nampak seperti kali ya. Tidak seperti yang lain nampaknya. Cuma di Besina. Langsung. Oh, tadi dipikir pas habis sholat. Dia berarti sholat bisa. Berarti kayak gitu ya. Hadir. Samping ke sini. Biarin aja. Biarin. Lama-lama dia sendiri ngomong. Siapa kamu dia? Oh gitu. Iya. Sebenarnya nama aku ya, langsung bilang gitu. Kita biarin aja. Masih yang biarin aku ya. Menipu. Takut jin yang menyerupai gitu ya. Biarin aja. Apa menilai aja? Ikut itu. Ya. Berdiri dia. Cuma jangan lihat aja. Biarin berdiri. Iya. Itulah yang aku tahu. Yang paling berkesan gitu. Iya, karena dia apa? Nampak surat. Sama Mas Pak Guru juga bisa mendengar orang yang disiksa itu. Kalau sisa itu sama-sama kok, jarak-jarak, nggak jelas. Nggak jelas. Iya, kadang mendengar kadang enggak. Cuma ya lemah, nggak terlalu pikir kayak gitu. Jangan dengerin bagus-bagus Pak, misalnya. Dengerin itu. Lihat aja bagus Pak. Kalau terlihat kalau nggak usah lihat tuh. Aduh ya. Nggak baca dah. Terjinguk ada kuburan. Terjinguk itu aku. Mas Adib, kok bisa itu apa? Tadi lafadz Allah itu tahu atau dulunya? Oh. Sampai di situ saya berhenti. Hilang.
Aneh. Oke. Aneh. Ya, ini juga pastinya pembelajaran untuk kami ya, karena di alam-alam itu kan istilahnya banyak gitu loh. Mungkin yang kita tahu hanya ini, sebenarnya di balik itu banyak gitu. Bab tingkatan langit, pernah ada yang ngasih tahu nggak bab tingkatan langit Mas Adit? Nggak pernah. Makanya saya tuh heran, Pak. Dia nggak dulu itu saya aku sekarang tuh heran saya. Gimana saya kayak gini? Ini benar atau ilusi? Ini benar atau ilusi gitu ya? Sampai Ya. tembus. di Tembus. kelihatan. Iyo. Memang cahaya itu terang memang. Itu. Ya bukan satu atau itu atau ini. Jadi biarpun itu ya kelihatannya itu. Nah, itu kan gambaran buat kita. Hanya antara suatu benar atau tidak, tapi yang jelas terlihat gambarannya. Ada cahaya tembus ke atas. Tapi kalau kita lihat di YouTube atau kita di ceramahnya, setiap itu ada itu kan bersih memang. Bersih. Iya memang bercahaya. Ya, orang baik lah itu, alhamdulillah. Minimal di Indonesia itu ada orang yang baik, yang benar-benar baik lah gitu ya. Ya kalau dia itu kalau yang di YouTube ada gelapnya ya, kalau ada hitamnya, berarti ada. Tidak terlihat. Iya itu. Jadi susah dijelaskan. Susah dijelaskan. Oke, sambil ngopi aja kita. Jangan tegang Pak Guru. Oh biasa. Oh, biasa aja. Halo. Nambah wawasan. Nambah wawasan. Jadi sebelumnya saya meminta maaf. Itu banyak dilihatnya dari jauh kan, apa ya? Kalau kita sedang mau sendiri itu datang itu, tanpa kita datang sendiri yang itu. Dari batin bisa, hati bisa, kurang aja kan mati. Ini orang cara. Kenapa kamu terlalu orang datang? Jadi Ya pernah bukti, ada nggak yang bukti datang? Ada. Bisa, bisa kita gitu. Ya. Kayak gitu tadi. Terus sama artis, gitu. Tapi ada aja gitu. Ditelepon sama anak, nih datang gak gitu, datang gitu. Tidak tahu jam 12 saya telepon. Kita ini kalau kita jam 12 tadi Ya banyak yang datang, Bib. Habib Datang semua. Habib datang itu. Iyo. Nggak hadir, yang itu hadir. Udah bisa tidur. Pernah kan aku tidur ini. Digerakkannya gitu. ada yang datang. Iya, ada yang datang. Enak mana itu? Itu aku. kalau mati penasaran. Yang itu yang ganggu lagi. Kalau mati penasaran pasti itu ganggu banget dah. Ganggu nian itu. Saya kirim mau pergi lah sudah. Iya, pergi mantap sini. Pergi lah. Kami saling ngoper. Saling ngoper. Ya, bisa ada yang mati penasaran. Dia datang sama aku. Ku kirim sama Firman. Ku telepon, mana? Apa dia? Ngirim manu, nyuruh penasaran nih. Tahu dia. Aduh. Ya. Cak kami ini cak orang brosek itu kelihatannya. Datang juga ke situ. Oh. Ya kami kan kalau tidak percaya kan. Ya. Mau Misalnya, coba lah gitu ya. Coba kan nih. Ada saudara-saudaraku di situ di Kuala itu misalnya. Ini mati ngantuk ini. Nyengok aku terus. Cak jenguk ke sana. Kamu juga jengok misalnya aku sana. Dia bisa ngobat kamu. Jengok juga. Kuis datang sana. Besok pagi kena kubah. Ada cerita dia. Wah, jahil ini berarti usil. Ya aku galak ngetes nih itu galak. Nyalah benar. Benar apa enggak gitu ya? Enggak. Itu api ilusi baik. Kan kami ini kan orangnya katakanlah merusak narkoba katanya. Aduh. Hobi ibarat lagi mudon itu. Jadi apa ilusi apa asal ditesnya itu nyalaninya. Ya. Oh, kertas itu mana mang? Siapin kertas tata cara wudhu sama sholat. Nanti seumpama ini istilahnya bukan kami mengajari ya,
Iya. Cuman kami hanya menyambungkan saja, menyambungkan apa yang diberikan kepada guru kami. Guru kami, jadi urut guru kami menyambungkan kebaginda Nabi Rasulullah SAW, disambungkan lagi ke malaikat Jibril, disambung lagi sampai ke Allah. Apa yang kami jalankan, apa yang kami dawamkan, ini dari beliau kami berikan kepada orang-orang yang membutuhkan saja, atau yang ingin menjalankan. Nanti akan kami ajarkan, akan kami pasrahkan dari amaliyah dasar bab tentang wudhu, sholat, nanti bab zikir. Kenapa Mas Firman melihat lafadz Allah di ini, di tubuh cahaya tadi? Kenapa? Karena disuruh konsentrasinya seperti itu. Kenapa ada ini apa namanya Mas Firman, tahu nggak? Mas Firman Pani. Mas Pani tahu nggak lafadz Allah itu namanya apa? Udah tahu? Oke. Namanya titik latifah. Titik latifah. Titik lembut cahaya yang menghubungkan manusia dengan sebenarnya di dalam tubuh manusia ini banyak titik latifah. Kalau konsentrasinya bagus, ini semuanya lafadz Allah semua. Iya. Aku di sini. Semua harusnya nih ya. Ada kan loh di mana-mana. Di sini ada, di sini ada. Telapak ini ada. Di sini ada, di sini ada loh. Ada kan loh? Lapus Allah itu. Ya. Itu namanya titik latifah. Cuma kadang hilang. Ya, sama. Pak Firman mengalami itu tidak? Kalau mata ya. Mata kenapa, Mas? Mata ada lapas. Oh, ada lafaznya. Bagus. Ono juga. Jadi Ada kamu. Lapasnya ada. Di mata kamu. Di mata? Iya. Saya nggak ngerti malah. Intinya gitulah. Intinya Allah semuanya, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak ada daya dan upaya kalau Allah nggak mengizinkan. Itu aja. Nanti kalau kita merasa bisa, sombongnya tumbuh. Nah, sombong itu loh. Nah, takut sombong itulah yang paling bahaya. Yang kami. Kalau misalnya kita diam, tapi kalau kita rasa sombong enggak? Pasti sama aja, sama. Ini dia. Tapi ada kebanggaan diri gitu dalam hati. Sama. Sombong itu namanya. Sombong. Jatuh itu namanya. Jatuh. Oke, ada perbuatan lahir, ada perbuatan batin. Sombong yang di dalam hati itu perbuatan batin. Perbuatan lahir, sombong dengan ucapan, sombong dengan tingkah laku, sama aja, Pak. Kalau Firman ini dia tidak ngerasa. Maksudnya? Misal dia ada sombong, ada tidak pernah dikena imbas nih. Nah, kalau yang itu, kalau dia ngomong dikit, salah, selesai. Ya, oke, paham. Sama dengan aku, dia ini sama. Kalau Firman tidak pernah. Biar dia ngomong agak tinggi dikit, tidak pernah dikena imbas. Kena dam, denda. Ini sensitif kalau dia, sensitif. Bohong dikit dia laju. Besok demam dia, apa ya? Yang gambar, yang ada gambar Allah, lafadz Allah, mana ini? Oh, coba. Maaf. Ya. Nah, benar, cek itulah. Ya, lafadz Allah itu ya. Iya. Oke, kami diajarkan suruh konsentrasi baik dalam sholat, baik dalam zikir, baik dalam berucap seperti ini. Kita harus memecah ya, konsentrasinya memecah zikir hati, memecah lafadz, konsentrasi lafadz Allah, memecah dengan kita berkomunikasi dengan
yang lain gitu. Disuruh belajar seperti itu. Ah ya. Sambung ini? Ini dari guru kami. Oh. Ini istilahnya yang saat ini guru yang membimbing saya, membimbing tim Padepokan Sapu Jagat masih hidup. Jadi sanadnya masih tersambung. Beliau yang menyambungkan kita ke baginda Nabi, baginda Nabi menyambungkan ke malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikan ke Allah. Ini maknanya sanad atau sambungan. Baik ilmu, baik zikir, baik doa. Kalau sanadnya terputus, bahaya. Ya ini jelas. Ada namanya juga titik latifah akfa. Nah, ini akan saya ikrarkan, saya sampaikan kepada saudara kami yang dari jauh ini. Tapi ini tidak ada paksaan. Kalau mau silahkan, kalau tidak mau tidak. Udah kan mau pelajari itu dah kan. Nah, mana cara sanad sambung itu? Lebih perdalam lagi kan masih gitu. Itu kan ada di kuping itu, lapis Allah itu. Iya. Iya di sini aku ada. Nanti ada tata cara wudhunya segala macam. Nanti tinggal disinkronkan saja dengan disambungkan saja. Insya Allah mungkin nggak sampai 1 tahun lah. Kemarin yang dari Aceh itu sama, dari Aceh juga 3 orang, dan istilahnya bisa 3 selalu ganjil Pak. Maksudnya bisa gusar. Oh, aku ngelihat Pak Firman, ngelihat ini. Aku ngelihat Pak Toro, ngelihat Pak Sugi bisa. Iya kami lihat kan itu matonya cak bintang nih, cer. Bercernya itu. Itu istilahnya gini. Nembak itu. Anggaplah itu hiburan kita lah ya. Jangan istilahnya kita terpatok di situ. Ini mudah sekali hilang. Mudah sekali hilang. Hilang nggak hitungan detik bisa hilang. Kalau sudah timbul rasa, ya. Kalau sudah timbul satu ada aku nih, iya. Kalau aku misalnya jenguk api ya, ada di Facebook, ada yang tidak benar, hilang, hilang. 3 hari balik ini sikir tiap malam, 3 hari baru kembali. Sering kalau dalam hati ini apa ya? Meledek orang yang ngomong dia nggak tahu gitu. Padahal dia ngomong, tapi tahu dia bohong. Padahal tahu gitu ya. Meledek itu dalam hati, itu hilang gitu. Hilang gitu. Orang bicara 1 kata, di hatinya itu 2 kata. Banyak dia ungkapkan, lalu kita berungkapan dengan lisan. Satu lisannya cuma biasa aja. Ngomong betul. Aku yang tidak tahan tuh dam itulah aku yang tidak tahan. Kena denda itu. Iya, itu berlaku itu loh, kena denda itu. Itulah aku tidak tahan, cakapnya lah. Berlaku itu. Baik, ini saya serahkan Pak Herianto. Pak Herianto. Oh, istilahnya nggak ada paksaan? Nggak ada. Yakin? Nggak ada paksaan. Nanti di sini suruh dipaksa lagi. Nggak. Yakin. Oke. Tujuan kami nak belajar kan. Jadi yang sering ditonton di video itu guru kami gelarnya, beliau memiliki gelar Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Gelar itu gelar dari sekian juta gelar, sekian ribu gelar, ini yang boleh diumumkan, ini yang boleh kami sampaikan. Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana itu Ya. sering nggak disebut itu di YouTube itu. Seringnya. Ya, ini yang boleh kami sampaikan di umum, yang lain belum boleh. Ya.
Ini dari beliau, tata cara wudhu makom ihsan. Ada lagi tata cara sholat syariat hakikat. Sholat secara lahir dan batin. Jadi jasadnya sholat, hatinya sholat, pikirannya sholat, semuanya sholat. Di sini ada tata caranya, nanti bisa dibaca, dipelajari. Masih ada 2 hari di sini kan? Harapan saya semoga setahun di sini ya. Oh, cuma 2 hari Pak Toto. Kayak nanti lagi nih. Kalau cuti ya. Ada rezeki untuk anak istri cukup 1 tahun berangkat. Oke. Amin. Insya Amin. Allah. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan lah. Amin. Karena nanti ada istilahnya amalia kholwat bilik. Kemana tuh kawan? Kholwat bilik ya. Jadi masuk di dalam bilik. Jadi terbuat dari bambu. Semua ditutup kain mori. Wah. Kita pakai baju putih-putih semua. Masuk di dalam bilik. Di dalam bilik kita zikir. Ini pernah galak. Bro, besok mau di sini lah. Nah, kalau aku dulu, ini mau tak cerita ya. Ilmu hitam lah. Ilmu hitam. Kok bisa? Pernah belum? Hah? Hitam bagaimana? Hitam bagaimana, Bang? Jelasnya yang diamal itu kan ilmuwan. 7 hari itu. Kami ini sudah kalah. Puasa muti 7 hari. Puasa tidak tidur. Aku pernah muta-muta puasa tidak tidur itu. Tapi itu hitam. Itu hitam. Cuma aku Kata jenguk hitam. siapa? Itu puasa al-ikhlas. Iya benar puasa itu. Biasanya kalau yang putih Hitam kata siapa, Pak Guru? Waktu selesai jalani 7 hari itu, rasanya bangga itu, tak turun gunung. Bangga, rasa bangga. Selain dalam sini. timbul rasa gitu. Nah, dirasa aku lah. Muncul itu. Muncul tapi selain apa? Merasa kebal, merasa apalah pokoknya. Pokoknya kalau Bangga di situ. keluar dari Bilik. terjun dari masyarakat, agak gagah. Pokoknya nggak bangga. Nggak bagus. Aduh ya. Itu ada keyakinan kepercayaan juga. Puasa putih pernah 7 hari. Puasa putih itu kami makan nasi saja. Oke. Ini saya ke siapa ya perwakilan? Aku jadi. Oh, ya boleh. Terima. Ini gambarnya. Nah, ini kalau ini zikir gerakan zikir yang gerakan zikir yang tadi kami lakukan. Ada gerakannya. Oh, sesuai kamu itu. Ya. Ini ada Balik situ. gerakannya. Kalau aku ini galak. Keluar, tarik, Allah. Keluar, hembuskan. Tarik lagi, Allah. Oh, itulah keluar, napas keluar masuk itu. Kalau aku ini beda lagi nih. Nah, ini yang hitam ini tempat titik latifah, ini lafaz Allah, lafaz Allah, lafaz Allah, Iya. lafaz Allah, lafaz Allah. Ya memang itu memang inilah jingoan ini. Iya. Aku tuh ini juga Oh, sama berarti. sama. Di sini besar ini kalau aku. Di sini ada, sini ada. Itu juga sama di sini ada. Itu dapat dari mana? Nah itu aku heran tuh. Oke Pak Guru, saya kasih ke ini ya. Iya. Nanti bisa dibaca bareng-bareng. Ini. Nah ini kan Iya. jingo. Nah inilah sama di aku ini. Galak kadang-kadang melihat sendiri aku. Lihat. Tahu sih jingo. Ada lapas Allah di kuping gue ini. Bingung gitu ya. Bingung aku galak. Aku ini. Ini dapat anugerah begini udah kita aja bertahun-tahun ya. Kita bertahun-tahun itu. Pertama aku lihat lapas Allah ini besarnya lapas Allah itu. Di langit itu aku lihat. Oh. Lapas Allah itu lapas Allah ini. Allah besar itu asalnya aku. Turun enggak hilang, asal hilang ini nempel di keningku. Di sini. Lapas Allah. Asal aku sembahyang, jinggo ada apa Allah. Pindah lagi ke sini, terus pindah ke sini asal terakhirnya pindah sini.
Saat terakhir, adom kayak di sini, ado titik 4 ini kan. Sama ceritanya. Itu juga sama tuh. Ini dalam gambar. Jadi secara tidak langsung dituntun kan? Iya. Itu diarah langsung didorong. Oke, ini saya serah terimakan. Iya. Nanti dipelajari bersama-sama. Ini kayak berani kita amaliyah taubat atau untuk beliau ini. Tapi ya minimal itu dulu lah. Cara wudhu ini. Ya, cara wudhu. Ah, bahasa Indonesia kan bisa dibaca ya? Iya bisa. Enggak, bukan bahasa Arab. Di dalam kan udah bisa. Yang satu itu yang satunya itu yang udah satu paket. Mana? Zikir pondasi TKN? Iya, itu kan udah ada 3. Iya. Bisa baca ya, guys. Bisa baca. Oh, ini cara sholat. Tapi nomor 8 bisa ada doang. Iya. Baca ngijuk-ngijuk aku. Nggak apa-apa, nanti Udah ada basic, jadi udah menerap. Ada Pak Guru juga. Tinggal di itu aja. Cuma kalau dijelas misalnya ngomong, paham langsung. langsung ingat. Oh, Itu. ya. Ingat Nanti itu. ya. Nanti bisa Kang Jari jelasin bab tata cara wudhu segaris besarnya saja. Bab tata cara wudhu sama sholat syariat hakikat tadi. Oke, mungkin. Ya itu yang paling penting. Ya. Power tinggi di sana. Kalau udah benar istilahnya sholatnya akhir berarti ruhnya sholat, jasanya sholat. Nanti diajarin kalau banyak istilahnya pusaran besar, Pak Guru, semakin besar pusarannya kan banyak yang kesedot itu, kotoran sampah-sampah sekeliling itu kesedot banyak. Kalau besar di atas hitam itu mana? Harusnya Ya kayak angin putih di ayo itu. Ada besar hitam itu. jelek itu jelek. kan banyak orang yang tidak suka ya. Maksudnya amaliyah ini kalau semua manusia menjalankan sholat lahir dan batin, orang itu nggak ada yang korupsi, nggak ada yang, negara ini makmur, nggak ada yang berani korupsi, nggak ada yang berani ini. Gitu. Jadi kalau semua penduduk Indonesia menjalankan sholat syariat hakikat, pejabat-pejabat terutama ya, korupsi itu udah ada, minimal berkurang lah ya. Ya udah, ini malam ini mau biasanya mau tidur di sini kan? Iya, tidur sini. 2 hari kan? Iya. Apa langsung mau setahun aja ya? Ih Mas Yati udah mau kelar ini, kurang 13 hari lagi. Terus ya, telepon anak. Kan kecil kan Pak itu. Malah. Aku kalau istri aku sudah ada duduk baik saya. Sering lah. Iya, telepon baik itu. Minta kontak telepon aja gitu. Oh ini. Wih. Soalnya aku nak ngirim bandeng kayak nih. Kirim udang di motor esme. Bisa kan ke sana kan nih? Bisa kan? Di Ya, alhamdulillah. Morangke. Tapi sudah bagus lah ini. Walaupun ini anak 4, masih muda umur. Kirim kayak nih. Satu box besar itu kayak nih. Enak. Nikah. Tapi langsung dapat 4 itu ya. Berarti 3 tahun. Mary muda dia Mary. Dan dapat cucu dia. Iya. Udah punya cucu? Sudah. Ada mbahan nih. Jadi Ya, muda Mas. Dia Mary muda, dapat cucu dia. Satu cucu. Aku dulu mau hari SD baru tahun itu. Paling tua. Saya udah saatnya sebenarnya. Udah saatnya. Umur 40 tahun. tasbih saya mana, Mas? Para beliau itu langsung bisa. Tasbih yang itu. 39. Bulan 10 ya laku. 40. 40 udah matang. 4 bulan lagi ya? 40 kan? Aku 43. 83 lahir. Lahir 83? Lahir. 43 tak? 45.
Saya? Aku. 83. 83. Berarti sekarang udah 51. 51. Pula tuanya lagi. Perasaan masih muda. Iya. Perasaan masih muda katanya. Masih muda perasaan aku. Sama dengan saya. Kalau di situ nggak ada istilah paksaan apa enggak? Iya. Aku masih muda. 40 ya. Kata aku Pak kok ikut perasaan masih muda ya. 40. Udah. Perasaan masih muda ya. Aduh. Saya kalau sudah dapat datang ke sini itu udah segera mau kita ini sekarang kalau tergantung. Nah itu nanti jangan diarahkan itu untuk Biasanya perasaan masih muda juga. Babe iya, perasaan masih ke bawah muda. Ini yang punya siapa, Mang? Tadi kan ngelihat air zam-zam ada bersayap, ada sayapnya. Banyak itu ya. Kalau yang ini garis putih. Oke, duduk. Agak sini Pak Guru merapat. Kalau kami ya nggak bisa ngasih apa-apa, nggak bisa ngasih oleh apa-apa, oleh hadiah nggak bisa ngasih hadiah yang besar, kami nggak bisa. Kami hanya saja untuk saudara-saudara kami yang datang ke sini lah, semoga sehat lahir dan batin, bisa berjuang untuk semua hal kebaikan. Nah, itu syukur nanti bisa kumpul, pikir segala macam bareng-bareng. Ya, sambil ini tadi dari guru kami amaliyah ini. Nanti memang ada amaliyah zikir pondasi, puasa tingkatan, ada itu. Nah, puasa itu kan niatnya enggak ngerti aku. Ya, puasa tingkatan itu nanti setelah selesai itu yang 41 malam 41 itu. malam ini. Mandi malam. Mandi itu. malam. Nanti akan tetap itu. Ya. Konsentrasi penuh. Lafaz Allah munculkan. Konsentrasi penuh. Dari kanan tulisannya. Kanan. Terus dimunculkan semua lafaz Allahnya dari kiri ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Terus konsentrasinya terus semakin penuh, semakin bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik nafas dari hidung ke kanal mulut lagi sedang lagi nggak dalam nggak panjang. Oke, selesai. Alhamdulillah. Sudah dapat. Oke, yang ngomong sudah dapat. Justru nanti jadi pentolannya ya Mas Ayu dan nanti ya besar juga. Biar nanti tadi kecil kan udah besar. Biar nanti wadahnya kompak terus.
Tapi resikonya besar dia. Iya. Resikonya besar dia. Kalau fondasinya ada kuat, resikonya besar dia. Ya. Kan didampingin terus. Dia mah nggak ngerasain, tapi ini ngerasain. Tidak apa-apa. Ini akan dialami di setiap sebuah organisasi yang berhubungan dengan hal kayak ya, tapi bukan ilmu hitam dong. Murni. Nah, ini kemurnian ini maksudnya ke sana ini. Oke, itu saja saya ditemani dari saudara kami dari Oki. Dia bisa mendengar dan melihat orang yang disiksa itu. Benar ini kejadian seperti ini. Semoga menjadi pembelajaran yang untuk kita. Jangan sampai kita istilahnya banyak hal yang susah diceritakan, bingung. Bagaimana? Nah, ini yang harus istilahnya kita sampaikan kepada semua umat muslim ya. Kadang di luar hadis, kadang di luar kitab. Iya. Kalau kita berbicara di orang umum, kita akan disesatkan. Nah, itu kita menghindari itu. Oke? Silakan dibaca Pak Guru sama teman-teman. Nanti sedikit akan dijelaskan sama Kang Jali. Aku ada harapan cita-cita. Semoga kalian di sana bisa membangun cahaya, membentuk cahaya di sana. Bisa aku kan misalnya metu cahaya di dalam diri. Sampai orang-orang di sekitar kita terpengaruh dari cahaya itu. Jadi dampaknya positif. Yang gaib-gaib itu datang. Maksudnya dampak dari apa yang kita lakukan positif, orang-orang di sekitar kita itu seperti halnya menghirup udara segar. Gitu. Coba kalau kita sholat nih ya di masjid sana, ternyata banyak yang tanduk. Coba sholat di situ. Yang ada mau napas saja susah. Mau napas saja susah kan? Lah coba kalau ada orang umum, orang awam dekat dengan orang yang sudah memiliki cahaya, napasnya beda. Itu Contoh dikit di rumah aku itu kan. Tak bisa ada keluarga aku tidur di rumah aku, nyenyak tidur sampai ke pagi, tidak bangun-bangun. Kalau di tempat dia 1 jam bangun, gelisah, berusap apa, hangat perasaan segalanya, banyak macam. Kalau tidur tempat aku enak aja. Iya pasti itu kan dampak. Seperti itulah, seperti itulah. Bisa dibuktikan secara nyata. Iya. Apalagi nanti pulang dari sini. Kalau udah setahun ya, setahun ya pulang dari sini setahun. Minimal nanti ada bisa nanti bermanfaat untuk di sana ya Pak Guru. Bukan hanya untuk diri Pak Guru sendiri, bukan hanya untuk Pak Eto sendiri, tapi untuk banyak orang. Manusia yang mulia itu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Oke. Aku tuh pengennya keluarga tuh kalau doa sama orang tua nyampai. Itu pengennya. Nak ku ajak rangkum balo. Yang membawa kualitas itu terahnya. Terah itu enggak jadi jaminan. Mau atau tidak melaksanakan mempraktekannya. Mau tidak dijadikan wadah untuk ini yang di sini. Pernah aku jenguk seperti cahaya itu di kiri kanan ini. Apalah itu? Enggak hitam bawah sih. Hitam sini hitam, pernah aku awasi. Apalah itu namanya? Pasti ada namo ini pasti. Nggak mungkin dari namo. Enggak hitam kayak aja. Ku awasi kan. Pusap galak, kumbe. Hilang. Ya. Apa juga? Seperti cahaya itu. Ya. Bentuknya. Kiri kanan ini.
Uji kata paman yang ngiring kamu aja. Biasa ibarat tuh dari lahir gitu. Ya aku udah ngerti baru lahir apa. Aduh abdi. Pernah aku tuh Gus kejinguan sama misalnya aku nyingok ngawas suara dia ini diri. Kinaan jantungnya, kabel-kabel usus apapun, kinaan pernah. Jadi kayak inframerah menembus itu ya? Pernah ngalamin aku. Pernah 3 kali aku ngalamin itu. Pernah pengalaman ini. Ada kalau kata orang tua kita tuh wah kalau kan. Iya. Terus stroke. Ya. Tengok ada garis merah. Oh. Ini itu nih. Stroke no kanan tuh. Kapal kan? Apa wah itu? Tengok garis merah. Ambil. Garis merah itu. Iya, pacak jalannya. Pacak jalan. Segila tuh garis merah itu. Pernah ada yang hitam, garis hitam gitu. Pernah asa. Kalau merah itu dia seolah-olah dari gaib. Seolah-olah. Pernah hitam. Tuh kita mbak hitam itu. Garis hitam. Tidak hilang hitam. Tidak pernah ada hilang. Kalau yang merah bisa diambil. Kalau yang hitam enggak? Nggak bisa dah. Yang misalnya ada misalkan di sini kan ada hitam. Diurut hilang. Oh. Itu. Ada Pak Sugino stroke. Coba Pak Firman. Kan kaki yang makanannya ini. Kiri. Belah kiri. Ya. Tapi belah kanannya tuh ada ya. Buat ini ya. Hitam ya. Ada. Di belah kanan itu. Berarti kalau hitam itu ditarik nggak bisa, Pak Nggak Sugi? bisa. Nggak bisa. Medis, Harus. maksudnya medis itu. Medis. Kalau merah itu ditarik bisa. Bisa ditarik, goib. Medis. Tapi Pak Guru, awalnya hitam itu berawal dari merah sebenarnya. Karena sudah lama, hitungan waktu dia menjadi hitam. Awalnya merah, awalnya sama. Cuman waktunya yang membedakan. Dia sudah bertahun-tahun. Akhirnya dia menyatu dalam darah daging. Akhirnya jadi warnanya hitam. Maknanya hitam itu medis gitu. Jasadnya udah kena gitu. Kalau merah, garis merah itu, benang merahnya itu, kalau perjanjian itu nggak ada hubungan dengan waktu, nggak ada. Makanya kenapa beliau-beliau ini pada dorong ini kita sosok ini untuk menjadikan wasilah dari benang merahnya itu garis merah. Benang merah, kalau benang merah yang perjanjian itu nggak ada hubungan dengan waktu. Tapi kalau ke jasad yang tadinya merah, kalau sudah lebih dari 10 atau 5 tahun atau 10 tahun dia akan jadi hitam. Ini aku tuh nanya soal ada mata di sini. Di mana? Ada mata di sini. Siapa? Ini aku. 3 matanya. Iya 3. Wih, banyak amat. Itu gaya. Pernah nimbul, pernah. Pernah nimbul tapi hilang ah? Hilang. Oke lah. Masih bisa. Belum hitam. Dia nimbul enggak ya? Enggak terurung apa 3 mata. Kalau hitam itu kan udah Agak hilang kayaknya. ibarat Itu apa lagi? tapi kalau masih merah Kadang pusaran apa yang kita lakukan menimbulkan pusaran. Oke. Hubungannya dengan itu. Oh. Pusaran itu menarik sesuatu energi. Kadang kalau hanya sampah saja tidak apa-apa. Tapi kalau energi yang besar, yang tidak baik, dia bisa menimbulkan sesuatu juga yang baik dalam diri kita. Sampai dia masuk ke dalam bayangan kita atau mata atau apa yang tidak baik, itu berarti energi negatifnya besar. Yang kesedot dari kita Sikir itu. karena pusarannya semakin bagus, semakin besar konsentrasinya, semakin luas jangkauannya. Filternya, kalau filternya bagus, alif lam lam ha di dada nyala, ini filternya bagus. Pernah aku terang. Pernah. Silau ngawas itu. Ya. Besar di ini. Cahaya itu sampai rumah tuh
benci. Cai salah pernah itu aku. Kalau bisa Cuma- setiap Cuma lengit itu loh, hilang kemana? Tidak pernah lagi. Rindu nyinggung ya, itu. nikmat banget itu kan. Rindu aku. Suasananya beda. Beda. Semangat diri ini, energi kuat, tidak kata penyakit seolah-olah. Asal timbul yang itu. Kata ini yang penyakit, tidak pernah payah. Tidak lama Ini, terus. ini nanti fungsinya itu di sini. Di sini fungsinya. Maksudnya istilahnya Nimbul ke lagi. iya, maksudnya cara untuk kita bisa konsentrasi lagi. Aku pengen cak itu terus. Ya, apalagi pas sholat zikir Aku tuh kenapa? Sejak aku 1 minggu itu, bisa. Ya? 1 minggu tuh tidak pernah letih, tidak pernah megal, tidak pernah. Pokoknya sehat. Kati penyakit dak dalam diri ini, seolah-olah. Ngalami 1 minggu aku. Ngalamin 1 minggu ya. Aku tuh pengen itu lagi. Allah Tidak seterusnya ndak itu. Subhanallah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebenarnya malam habis sholat isya kita ada zikir rutinan. Nanti malam, besok malam ya. Besok malam. Besok malam nanti teman-teman datang. Nanti masih ikut zikir rutinan kan malam minggu besok kan? Iya. Nanti ikut zikir rutinan. Nanti istilahnya teman-teman juga kadang Pak itu sering mengalami hal yang sama ya? Sama ya. Pak aduh Pak siapa namanya itu? Pak Munir, ya Pak Munir. Sama mengalami hal seperti ini juga. Jadi kita sama-sama belajar. Oke. Pak Guru ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah cukup? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semangat, saya sangat senang sekali ya didatangin orang dari Sumatera. Iya. Sebenarnya teman kami di Sumatera banyak gitu. Tapi alhamdulillah ini semoga menjadi wasilah kita. Semoga apa yang kita lakukan tercatat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah kami serahkan dari guru. Nah, ini yang diminta oleh kakeknya sebenarnya. Ini. Iya. Pantesan, pegilah. Di basic gini terus kan. Kelihatannya dari kamera kelihatan pas tadi memasukkan Kalau setahun di sini saya oleh tasbih ya. Setahun. Iya. Yang tadi yang banyak ngawas 2 kali aku ngawas tadi. kalau web padepokan sapu jagat ada itu enggak? Namanya? Lab istilahnya rupiah jarak jauh itu Belum. Tapi kan perairan Pak. Susah Sinyal Signalnya susah. susah. Ada tempat-tempat nih signalnya. Kan ini kan di kota terus 3 minggu pulang. Kan Kalau dapat sinyal, lagi di dia lagi. Oke. Ya mungkin mau istirahat dulu ya. Istirahat, takut capek. Terima kasih waktunya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Menjadi pembelajaran yang luar biasa. Kita kumpul sama-sama orang gila kan. Jadi ini nih, kalau kita di umum, wah kita dianggap gila ya. Iya. Oke, semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.